Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak ibu semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi semangat dan istiqomah untuk melakukan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah belajar, menuntut ilmu agar kedepannya kita menjadi lebih baik ya. Baik, untuk memulai segala aktivitas, termasuk salah satu ini adalah belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan barokah, terus juga tidak mudah lupa ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, baik, alhamdulillah kita lanjut lagi ke masih materi yang sama tentang komposisi fungsi ya, tapi ini udah bisa dibilang bagian yang kedua lah ya, session 2 gitu ya. Kita lanjut lagi yang kemarin kalau ibu nggak salah cek, nomor 4 ya terakhir, contoh soalnya ya, dan persiapkan diri juga setelah ini kita akan latihan ya. Oke, sekarang berarti nomor 5 ya. Ya baik. Di sini ibu punya sebuah fungsi, tapi fungsinya seperti ini penulisannya ya. Oke, ya baik. Penampakannya seperti ini nih. Oke, ini disebut fungsi. Ini kan fungsinya ada berapa? Ada lebih dari satu ya nggak? Ini yang pertama fungsi apa nih? Linier ya. Yang kedua fungsi kuadrat. Yang ketiga ada akarnya ya. Ada fungsi rasional. Nah, kalau gitu yang lebih dari satu tuh kalau apa ya? Kalau kamu belajar bahasa Indonesia tuh ada kalimat majemuk ya. Nah, ini namanya fungsi majemuk ya. Oke. Nah, tapi di masing-masing fungsi ini dia memiliki sikon masing-masing. Artinya apa? Kamu pakai yang linear tuh pas kapan? Atau kamu pakai yang rasional tuh pas kapan gitu. Sama kayak kamu ke sekolah hari Senin kamu pakainya apa? Ya kan nggak sembarangan ya, udah punya jadwalnya masing-masing. Oke? Nah, kalau ini ketika pakai linear nih yang pertama, ketika apa? Ketika X-nya itu kurang dari min 5. Nah, terus yang kuadrat. Waalaikumsalam. Bentar ya. Oke. Ya. Jadi ketika min X kuadrat tambah 4X kurang 1, kamu pakainya ketika dalam posisi X lebih kecil 2, lebih besar sama dengan min 5. Kalau kamu pakai akar dari 3X tambah 2, X lebih besar sama dengan 2. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Nah, ini F min 6 dikuadratkan. Nah, kita lihat yang di min 6 ini. Min 6 ini posisinya di mana? Yang pertama, yaitu yang kecil dari min 5, ya kan? Berarti kamu menggunakan X plus 1, gitu ya. Nah, jadi nulisnya gimana dong? Ya gini aja. Berarti, atau sebenarnya langsung aja sih hitung gitu ya, ngitung sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya itu pelan-pelan deh. Min 6 tambah 1 kan sesuai dengan fungsinya ya. Lalu dikuadratin nanti ya. Terus ditambah 2 kali. Nah, ini F min 2. Min 2 di mana letaknya? Ya, min 2 letaknya di antara min 5 sama 2 ya. Berarti kamu pakai ini.
min 2. Nah, di sini ingat ya, ini min x kuadrat, Lalu x-nya min 2, bukan min 2 dengan min yang di sini, kamu kali langsung jadi plus, jadinya 2 kuadrat, bukan, salah ya. Tapi, min, terus x-nya ini kurung, min 2 dikuadratin. Jadi hasilnya, ini hasilnya 4, habis itu ada min di depannya, berarti jadi min 4 ya. Jadi bukan 4 hasilnya. Oke? Oke. Nah, kita tulis di sini min 4 plus 4 kali min 2. Berarti min 8 min 1 ya. Udah nggak ada dikuadratin ya. Terus per 1/5 kali F3. 3 berarti ada di posisi X lebih besar sama dengan 2. Berarti kita masukin ke sini. Akar dari 3 kali 3, 9. Akar 9, 3. 3 tambah 2. Ya, kita tulis nilainya pelan-pelan dulu ya. Oke, nah sekarang baru deh. Min 6 tambah 1 min 5 dikuadratin 25 plus atau min nih. Coba kita ini dulu ya. Min 4, min 8, min 12, min 13 ya jadinya. Min 13 kalau oke berarti ini min ya. Min 13 kali 2, 26. Kalau ini 5 coret ya nanti ya. Nah, jadi hasilnya min 1. Oke, jadi hasilnya berapa nih? Ini min 1, min 1, min 2 ya. Oke, selesai. Itu hasilnya. Ya. Baik, contoh soal berikutnya. Yang ke-6. Oke, kalau ibu punya fx sama dengan 2x min 3. Terus gx-nya x kuadrat tambah 2x plus 3. FOGA sama dengan 33. Maka 5A sama dengan berapa? Nah, berarti di sini kuncinya adalah kita harus mencari nilai A. Biasanya yang ditanya adalah FOGA atau X, terserah ya, kan ini terserah soal ya. Kalau sini mau A ya, nggak apa-apa dong gitu. FOGA itu sama dengan berapa, ya kan? Berarti masih dalam bentuk fungsi jawabannya ya kan, kalau masih dalam huruf ya, ibu bilang kemarin ya. Nah, tapi di sini udah ada 33. 33 itu disebut apa sih? Disebut range-nya. Nah, A-nya apa? Domainnya. Artinya ini ada di sumbu Y. Kalau ini ada di sumbu X. Berarti yang ditanya itu X-nya berapa ketika Y-nya tuh 33 gitu. Biasanya kan kalau mungkin FOG 4. Berapa sih hasilnya gitu, nggak masukin ke fungsinya ya. Nah, kalau ini kebalikannya, paham ya? Oke deh. Nah, sekarang kita cari, ini tetap pakai konsep komposisi. Kalau di sini dia maunya A, ya udah ubah aja jadi A, nggak masalah kan? FOGA berarti kan artinya FGA, ya kan? Sama dengan 33. Ini kan yang diketahui ini ya, kita ambil. Nah, GA ini berarti mana GX-nya? Ini ya GX-nya ya. Tapi ini ganti A. Ya udah ganti aja A. Jadi A kuadrat tambah 2A tambah 3 sama dengan 33. Nah, ini kan sebagai X-nya A kuadrat tambah 2A tambah 3 ini. Masukin ke Fx. Berarti jadinya, ya, lihat Fx-nya 2x kurang 3 berarti 2 kali A kuadrat. X-nya diganti ya. 2A tambah 3. Terus kurang 3. Jadi ini 2x kurang 3. Gitu ya. Bisa difahami ya. Yang ini ya, Fx-nya ya. Nah, terus ini sama dengan 33. Ini jangan sampai lupa nih ruas kanannya nih ya. Pun sama semua harus ditulis. Nah, terus ini kita kali ke dalam. Jadi 2A kuadrat tambah 4A tambah berapa? 6 ya. Kurang 3 sama dengan 33. Berarti, nah ini kita taruh ke ruas kiri. Kenapa? Karena bau-baunya ini kayaknya difaktorkan nih. Karena ini ada kuadrat ya. Jadi 2A kuadrat tambah 4A. Ya, jadi jangan kamu ubah konstantanya ke ruas kanan ya. Kalau itu syaratnya kalau dia linier.
Ya, kalau ini kan kuadrat, jadi harus ngumpul semua di satu sisi, di satu ruas. Di sini dalam hal ini ruas kiri. Jadi tiga-tiganya pindah ke kiri, jadi min 33 ya. Berarti 6 kurang 3 kan 3. Min 33 tambah 3 berarti min 30 ya. Nah, ingat ya, ini kan bukan fungsi, ini persamaan. 2A kuadrat tambah 4A kurang 30 sama dengan 0. Jadi, boleh kamu bagi berapa? Bagi 2 ya. Boleh, kalau fungsi kan nggak boleh bilang. Kalau ini fungsi ya nggak boleh, ini persamaan. Jadi kalau dibagi 2 hasilnya berapa? A kuadrat tambah 2A kurang 15. 0-nya tetap ya, karena 0 bagi 2, 0 bagi berapapun kan 0. Kedua ruas ya, inget ya. Ini ya hasilnya ya. Nggak salah hitung ya. Oke, nah ini kita faktorkan. Dicari lagi. Cara, ya SMP ya ini ya. Ini A ya, karena depannya konstantanya 1. Ini min 15, 2, oh berarti ini yang keajaibnya 5 sama 3 ya. Tapi yang mana min, yang mana plus? Yang plus 5, yang minnya min 3 ya. 5 kurang 3 kan plus 2, 5 kali min 3 min 15. Oke, fix. Dia sama ya. Dia menghasilkan A kuadrat tambah 2A kurang 15. Jadi A1 sama dengan min 5. A2 sama dengan 3. Oh, berarti ada 2 jawaban dong. Iya, bisa. Jadi kalau misalnya ini soal pilihan ganda, misalnya salah satunya aja pastinya, nggak mungkin dua-duanya ada ya. Jadi ketika A1 berarti kan 5A, untuk A1 berarti 5 kali min 5 hasilnya min 25. Terus kalau untuk A2 berarti 5A-nya 5 kali 3, 15. Ya, atau ya di sini atau lah. Kita buat atau. Jadi min 25 atau 15, salah satunya aja ya kalau di ABC nanti. Oke, sampai sini paham ya? Oke deh. Ini ibu takutnya nggak muat, jadi kita file new aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Ya, 7. 7 yang ini. FOGX sama dengan 4X plus 6. Fx sama dengan 2X min 4. Nah, maka Gx-nya berapa? Gx-nya apa ya? Fungsi Gx-nya apa? Nah, oke. Ya, di sini yang Ibu bilang kalau misalnya diketahui komposisi, lalu salah satu fungsinya entah fx atau gx gitu ya. Lalu ditanya fungsi yang lain itu. Berarti konsepnya ingat dari awal mulanya itu dari yang komposisinya, ya. FOG, kalau di sini kan yang dikomposisikan ya. Pokoknya harus bergerak dari komposisi deh intinya ya. Nah, terus kita lihat apa yang diketahui. Oh, fx-nya. Berarti gimana dong? Kalau ini kan artinya fgx ya. FOG itu artinya fgx kan. Nah, ini 4x tambah 16. Jangan disederhanakan ya, jadi bagi 2. Nah, yang diketahui fx. Berarti artinya gx dimasukin ke fx. Tapi kan gx-nya belum tahu ya, ditanya ya. Jadi gimana nulisnya? Ya, lihatlah fx-nya. 2x kurang 3, berarti x-nya diganti dengan gx. Kan kita belum tahu ya. Kurang 4. Jadi 2x kurang 4, bener ya? Ini 4x tambah 16. Jadi, yaudah kita pindahkan apa yang harus dipindahkan. 4x plus 16 plus, atau langsung ya. Berapa nih? 16, ini pindah ruas, jadi plus 4, jadi plus 20. Nah, kalau ini baru boleh dibagi 2. Kenapa? Karena ada 2 di sini ya kan? Ada 2, jadi dibagi 2. Nah, dibagi 2 jadi berapa? 2x tambah 10. Kalau misalnya dia nggak ada 2 di sini, dia harus tetap 4x tambah 20 aja. Oke? Jadi ini gx-nya. Kalau misalnya Ibu tanya G5, ya udah tinggal diganti 5 aja ya. Jadi G5 sama dengan 2 kali 5, 10. 10 tambah 10, 20. Udah, gitu aja. Oke. Nah, berikutnya. Kalau yang diketahui FOG X 3X min 1, terus GX-nya itu X kurang 2. Maka fx-nya apa?
Kalau sama linear, ini kan fungsi komposisi baik maupun fungsi yang diketahui yang lain, itu kan dia sama-sama linear, itu masih mudah lah. Jadi ini konsepnya dari komposisi ya, ingat dari komposisi. 3x kurang 1 ya komposisinya. Nah, di sini artinya FOGX kan artinya FGX. 3x kurang 1. Nah, GX-nya apa? GX-nya ada. Nah, berarti ya udah kayak gini nulisnya. GX-nya diganti X min 2. 3x kurang 1. Nah, ini sebenarnya yang Ibu pernah ajarkan sebelumnya. Pakai permisalan. Kenapa? Karena kita mau mencari fx. Nah, yang ini yang diketahui x min 2. Jadi bukan x min 2, kamu substitusikan ke sini. Salah ya. Salah. Oke? Jadi jangan itu artinya ya. Berarti apa? Dimisalkan. Nah, kalau dalam hal ini berarti dimisalkan. Jadi x min 2 huruf lain misalnya p harus jadikan x sama dengan berarti p tambah 2. Nah, kita masukin ke sini. Ke fx berarti sekarang bukan fx min 2 lagi ya. Nah, kan sebenarnya kan 3x min 1. Harusnya diganti sama p tambah 2. Harusnya fp ya misalnya. Tapi langsung aja kita ganti jadi x langsung. Jadi 3 kali x. Berarti ini jadi x tambah 2. Yang tadinya p tambah 2 ya. Nah, baru dikurang 1 ya. Dari sini ya. Nah, dari sini ya. Oke. Nah, jadi fx sama dengan 3x ini plus 6 min 1. Berarti fx sama dengan 3x plus 5. Sudah selesai gitu ya. Kalau kamu ingin benar-benar membuktikan lagi, silahkan kamu masukin ke berarti gx-nya x min 2 dimasukin ke 3 kali x tambah 5 itu. Hasilnya benar nggak 3x min 1? Kalau benar-benar pengen lebih percaya lagi ya. Oke. Ya, 89. Lanjut lagi ya. Nah, gimana kalau ini? FOG X sama dengan 4x kuadrat tambah 12x plus 13. GX-nya ini x kuadrat plus 3x plus 2. Oke, nah ditanya adalah fx. Oke, kita bergerak dari komposisinya. FOG X sama dengan 4x kuadrat tambah 12x tambah 13 ya. Nah, diketahui adalah GX. Berarti nulisnya F dalam kurung X kuadrat. Ya, langsung ya. Atau Ibu, oke lah pelan-pelan dulu deh. Ini kan berarti kan meaningnya ini ya. Artinya GX dimasukin ke F. Oke, berarti GX-nya apa? Oh, yang ternyata diketahui GX-nya ya, bukan fx-nya. Berarti nulisnya gini, F x kuadrat tambah 3x plus 2 sama dengan 4x kuadrat tambah 12x tambah 13. Nah, di sini kalau kita ngambil permisalan langsung, kan x kuadrat tambah 3x tambah 2 nih, harus sama dengan P kita misalin. Tapi nanti dia jadinya nggak x sama dengan. Kenapa? Karena masih ada kuadrat di sini, ya. Ini nggak bisa. Jadi nanti kan, misalnya ini kan jadinya x kali x tambah 3, nih 2-nya pindah jadi 4, jadi P kurang 2. Nanti kalau ini ke sini kan x-nya di ruas kanan, kan nggak boleh. Ya, oke. Oke. Nah, jadi nulisnya kalau kayak gini, kita pikirin kalau kuadrat dimasukin ke f, fx-nya ini kira-kira fungsinya fungsi apa? Fungsi linear kan? Kalau misalnya dia fungsi kuadrat, kalau kuadrat dimasukin kuadrat, hasilnya kan pangkat 4, ya enggak? Kalau misalnya nih f-nya tuh kuadrat, misalnya diketahui inilah jawabannya, misalnya x kuadrat tambah 2. Nah, berarti ketika dimasukin ini nih ke sini, berarti kan jadinya
X kuadrat tambah 3X tambah 2 dikuadratin. Nah, ini kan nanti kan bakal jadi X pangkat 4 ya, dikuadratin ya. Sementara hasilnya X pangkat 2. Berarti kemungkinan besarnya, malah ini memang jawabannya, bahwa fungsi f(x) nanti itu berupa fungsi linier gitu. Nah, fungsi linier itu bentuk umumnya apa? Bentuk umum dari fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier kan AX tambah B ya. Nah, berarti kita masukin F misalkan dulu gitu. AX tambah B gitu. Bisa difahami ya? Jadi, yang diganti apa? X-nya. Berarti A kali X-nya diganti ini kan? Yang ini kan? X kuadrat tambah 3X plus 2. Ini kan AX tambah B. Sama dengan, nah ini berarti tetap ya. Gini. Nah, ini kita kalikan ke dalam AX kuadrat tambah 3X tambah 3AX tambah 3AX tambah 2A tambah B sama dengan 4X kuadrat tambah 12X tambah 13. Nah, di sini yang mau Ibu tekankan adalah artinya apa? Artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, karena kan tandanya sama dengan ya. Berarti hasilnya ruas kiri ini pasti 4X kuadrat tambah 12X tambah 13 kan gitu. Ya. Tapi berapa sih nilai A-nya sama B-nya kita nggak tahu. Ya kan? Karena PR kita adalah mencari A sama B kan? Ini kan bentuk umumnya kan X tambah B. Baru setelah mendapatkan A sama B itulah fungsi fx-nya. Gitu. Nah, ini pakai teori kesamaan ya. Di sini yang pangkat 2 di sini di ruas kanan apa? Koefisiennya 4 kan? Nah, sekarang kalau yang di ruas kiri yang pangkat 2-nya, jadi sama-sama harus pangkat 2 ya. Atau sama-sama variabelnya gitu, X kuadrat ya, sama-sama gitu X kuadrat. Yang mana? Yang A kan? Nah, berarti kita bisa ambil A-nya sama dengan 4. Baru dapat A. Paham? Nah, B-nya di sini, yang ada B di sini apa? Yang ada B di sini adalah yang ini kan? Nah, tapi ini masuk kemana? Sama 2A. Kenapa? Karena mereka ini tidak punya koefisien, nggak punya variabel. A sama B itu bukan variabel ya. Di sini yang menjadi variabel adalah X kuadrat sama X. Ya. Berarti yang 3AX ini nih sama dengan 12X. Tapi kan kita udah punya A. Ngapain lagi dicari A? Nah, mending langsung ke yang B. Yang B ini 2A tambah B sama dengan apa konstanta yang ada di ruas kanan? 13. Jadi mau di sini ada 2A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah sampai Z. Itu adalah konstantanya. Oke? Itu adalah konstantanya ya. Nah, jadi nulisnya berarti di sini gimana? Berarti nulisnya 2A tambah B sama dengan 13. 4-nya, A-nya udah tahu 4 ya. Jadi kita masukin aja 2 kali 4 tambah B sama dengan 13. Berarti B sama dengan 13 kurang 8 ya. Sama dengan 5. Nah, kita udah punya A sama B, tinggal disusun ke bentuk umum. Bentuk umumnya ya. Jadi, ini namanya bukan bentuk umum tapi fx. Karena kan pertanyaan kita kan mau mencari fx. Fx itu punya bentuk umum karena jawabannya pasti linier. Linier itu bentuknya apa? AX tambah B. Nah, PR-nya mencari A sama B, gitu ya. Kita udah punya A 4. X tetap, B-nya plus 5. Udah jadi. Fx-nya sama dengan 4X tambah 5. Ya, paham ya? Oke, nomor 10 nih contoh terakhir. Yang diketahui FOG X sama dengan 1 per X min 2 akar. Waduh, Bu, ini apa ya, Bu? X kuadrat min 4X min 4X tambah 5. Ya. Terus Fx-nya akar dari X kuadrat plus 1. Yang ditanya adalah
GX min 3. Oke. Nah, kita bergerak dari komposisi FOG X sama dengan 1 per X min 2 akar X kuadrat min 4X plus 5. Oke. Nah, ini FGX ya. FGX. Berarti GX dimasukin ke F. 1 per X kurang 2 akar dari X kuadrat kurang 4X tambah 5. Ya. Nah, kemudian GX-nya apa? Nggak tahu, itu ditanya ya. GX-nya baru nanti kita cari X min 3 kalau udah dapat GX kan gitu. Nah, berarti ini dimasukin kemana? Ke Fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah, jadi jangan kamu masukin GX min 3 langsung ya. GX-nya aja dulu. Kalau dapat GX baru masukin X min 3. Gitu ya. Kalau gitu kita nulisnya gimana nih? Berarti akar dari, nah X-nya diganti GX. Ya kan, karena GX dimasukin ke Fx. Fx-nya ini. Fx sama dengan akar dari X kuadrat tambah 1. Berarti nulisnya GX dikuadratin tambah 1 ya. Sama dengan 1 per X min 2 akar dari X kuadrat min 4X tambah 5. Nah, ini udah jadi persamaan kalau ada di sini. Ya, boleh kita otak-atik. Nah, aku pengen otak-atik biar akarnya hilang, boleh. Karena emang itu untuk mempermudah kita. Jadi kalau akarnya dikuadratin, akarnya dihilangkan, harus diapakan? Harus dikuadratin kan? Nah, ini dikuadratin, berarti ruas kanan juga harus dikuadratin, biar adil. Nggak boleh nggak adil ya. Nah, jadi ini kalau dikuadratin kan akarnya hilang, jadi GX dikuadratin, dalamnya ya, tinggal dalamnya. Plus 1. Nah, ini dikuadratin, ingat ya, kalau 1 dikuadratin tetap 1. Nah, ini dikuadratin berarti jadinya X kuadrat min 4X tambah 4 ya. Ya, jadi hasilnya bukan X kuadrat plus 4 ya. Jangan sampai kayak gitu. Ini kali pelangi ya. X min 2 kali X min 2. Nah, ini dikuadratin akar, berarti hilang ya akarnya ya. Kali X kuadrat. Nah, ini boleh kamu taruh ke sini. Karena kan ini sebenarnya per 1 ya. Sama-sama atas sama atas, bawah sama bawah kalau dikalikan. Jadi boleh kamu taruh ini X kuadrat min 4X-nya tanpa akar ya, karena udah dikuadratin. Ke 1 ini kita tukar tempat ya. Di satunya gua hapus. Nah, ini jadi nulisnya gini, X kuadrat kurang 4X tambah 5. Sampai situ paham ya? Nah, terus ini kan GX dikuadratin. Nah, ini kan ada plus 1. Berarti kan kita mau cari GX. Berarti apapun selain GX itu ya dipisahkan. Dalam hal ini berarti satunya pindah ruas ke ruas kanan. Berarti X kuadrat min 4X plus 5 per X kuadrat min 4X plus 4 min 1. Kan gitu ya, pindah ya. Nah, terus ini tetap nulis begini. Nah, ini samakan penyebut, kita kali silang aja ya. Jadi X kuadrat min 4X plus 5, ini kita kali silang. Min ya, berarti min ya. X kuadrat, min kali min jadi plus. Plus 4X kali 1 ya. Min kali plus min 4. Jadi ini pernya udah sama, jadi X kuadrat min 4X plus 4. Oke, ini ada yang bisa dicoret. Ya. Oke, ini juga. Ini, oke, 5 kurang 4, 1. Oke, jadi GX dikuadratin itu hasilnya 1 per. Nah, ini kita kembalikan lagi ke sini. Kenapa? Ini ya. Ini kan awalnya ya. Ya kan? Awalnya ini ya. Kenapa? Karena kita mau
akarkan. Kenapa? Karena di sini mau bentuk dx aja. Berarti kalau biar kuadratnya hilang kan kebalikannya. Kalau tadi akarnya hilang harus dikuadratin. Kalau kuadratnya hilang harus diakarkan, ya, kebalikannya. Berarti akar dari 1 per x kurang 2 dikuadratin. Hasilnya apa? Berarti hasilnya 1 per, ini 1 tapi 1 kan akarnya 1 ya. Terus kalau ini berarti hilang ya, kuadrat sama akar hilang, berarti tinggal x min 2. Gitu ya. Oke. Nah, ya ini sebenarnya plus minus ya, plus minus karena ini kan fungsi ya. Nah, terus aduh, nggak muat nih. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini. Nah, tapi kan yang ditanya apa? Yang ditanya adalah, oke, kita maksa lah ya, nggak apa-apa ya di sini ya. Nah, yang ditanya apa? Gx min 3 kan? Nah, kita ambil yang plus aja lah ya, salah satu aja. Jadi, kan udah dapat tuh 1 per x min 2, berarti kan 1 per x min 3, ini kan x-nya nih. X-nya, terus dikurang 2 ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya 1 per x min 5. Oke? Ya, kalau di min, kalau misalnya yang minnya min 1 per x kurang 2, masukin x min 3, ya udah nanti ada min aja di sini. Oke? Oke, paham ya? Sampai sini dulu pembahasan Ibu ya. Semoga difahami dan semoga kalian bisa ngerjain latihannya dengan baik ya dalam waktu yang sudah Ibu tentukan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan ngebahas submateri terakhir untuk bab ini, yaitu fungsi inverse ya. Kalau sudah lancar di komposisi, fungsi inverse itu ya insya Allah lancar ya. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.